Kita lihat media gambar di samping. Tanwin, setelahnya huruf hamzah. Nah, kita lihat media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahaminya? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, supaya Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-161. Dan pada ayat yang ke-161 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi video tidak terlalu lama, karena kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan agar langsung bisa dipahami dengan mudah, langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika baca Al-Quran. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Nah, dari sini sampai bawah sini. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya yang belum lancar dapat mudah untuk mengikuti bacaan kami, sehingganya dapat untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul bima ghalla yaumal qiyamah. Sekarang mari bersama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini. Wa ma dibaca panjang, ini juga ka dibaca panjang. Kenapa ma dibaca panjang? Kenapa ka dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kayak gitu kan? Nah, kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta harokatnya atau beserta tanda bacanya itulah huruf mad. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran untuk memanjangkan bunyi suatu huruf, nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf-huruf madnya itu dia tampak, kelihatan untuk memanjangkan bunyi suatu huruf itu tadi. Kemudian nantinya juga di dalam Al-Quran, pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu bisa juga dari segi tulisan, dia tidak tampak. Nah, jadi huruf madnya itu nantinya hanya dikira-kirakan. Nah, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Nah, jadi tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu kalau pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan ini ma dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Nah, cara kita memahami huruf mad yang di rumus 3 warna hitam, di situ kan ada alif tuh. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawahnya ada titik-titik yang di situ. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah atau huruf yang memiliki baris fathahnya itu tadi dibaca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran nih. Kita baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ini alif nih.
yang disambung dengan huruf mim. Nah, kita harus paham dan juga harus teliti, nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Nah, ini ada huruf alif disambung dengan huruf mim. Ini alif nih. Ada alif. Sebelum alif, sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di sini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka ini huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. Wa maka ka juga dibaca panjang ya, masih di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ka dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf kaf nih. Ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah ini. Di sini ada alif, sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka ini huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, soalnya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Masih di huruf mat yang rumus 3 warna hitam itu. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Jadi huruf ya bertasydid tapi sebelah sininya nggak ada kemasukan nun sukun, nggak ada sebelah sini tanwin, maka berarti huruf ya bertasydid ini dia bukan idgham bi gunnah. Nah, ini huruf ya bertasydidnya kita kasih naber. Nah, naber itu tekanan pada huruf atau suku kata tertentu, pada huruf atau suku kata tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Kita naikkan linabiyin kayak gitu ya. Linabiyin ayyaghul. Kemudian di sini ada tanwin setelahnya huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif kok memiliki tanda baca, itu dia bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ingat ya, ini alif ada tanda bacanya. Berarti bukan huruf alif tapi huruf hamzah kayak gitu. Makanya ini tanwin setelahnya adalah hamzah. Nah, kita lihat dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat pada media gambar, tanda baca tanwin itu nantinya ada 3 tuh dalam Al-Quran tuh. Nomor 2, baris 2 miring di atas huruf, namanya fathatain. Nomor 2, baris 2 miring di bawah huruf, kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu dhammatain. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun, atau setiap kita bertemu dengan tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali kalau ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol, baru nanti ada pembahasan tersendiri dia. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an ini. Bertemulah kita dengan salah satu tanda baca tanwin, yakni kasrotain nih, baris 2 miring di bawah huruf nih. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid nih. Nah, dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin, setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang perlu untuk kita ketahui, ini huruf apa? Agar kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita baca Al-Quran, bertemu dengan tanwin. Setelahnya huruf hamzah. Nah, kita lihat media gambar. Huruf hamzah ternyata termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi kalau baca Al-Quran, bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin. Kemudian setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah idhar halqi. Kayak gini nih, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah, huruf idhar halqi. Hukumnya idhar halqi. Cara bacanya bagaimana? Dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin yang kita temui itu kita baca jelas. Kemudian tidak didengungkan, maka baca pendek saja. Linabiyin an, yin an, langsung gitu pendek gitu. Yin an gitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, namanya huruf ya. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid. Kan tadi kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, nah, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Nun sukun namanya huruf ya. Nah, huruf ya ini yang harus kita ketahui. Huruf apa? Agar kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah.
Jadi kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan pada idhal mutlak. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ya huruf idgham bi gunnah, hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana? Yakni dengan cara diidghamkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin yang kita temui kita masukkan. Nah, di sini kan yang kita temui nun sukun, kita masukkan, kita idghamkan ke dalam huruf ya. Maka dibaca ai. Jangan baca an tapi dibaca ai. Kemudian di bagian ai, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita. Nah, kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Ayyagul, seperti itu. Nah, kemudian ini kita baca yagul. Jangan dibaca ayyagulla. Baru berwakaf, baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf lam, maka huruf lamnya ini kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca ayyagul. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kita berwakaf nih, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Itu hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan gitu. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf, berhenti di huruf lam. Huruf lam ini kan nggak dibaca panjang. Nah, jadi kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca ayyagul, seperti itu. Kemudian huruf lam ini kan dia bertasydid nih. Nah, huruf lam ini bertasydid. Nah, maka kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf yang bertasydid, nah, kecuali pada huruf yang ada gunnahnya atau pada qalqalah ya. Nah, kecuali daripada itu, nah, maka ini kita kasih number. Ini kan huruf lam nih. Ya. Berarti kita kasih number nih. Ayyagul. Nah, karena ini kan bukan huruf gunnah, bukan huruf qalqalah dia nih. Kita kasih number. Karena kita berwakaf di huruf yang bertasydid ini. Ayyagul. Nah, yagul. Jadi ujungnya itu kita naikkan intonasi suara kita. Ayyagul. Seperti itu. Agar yang dengar itu bisa betul-betul tahu, oh ini hurufnya ini bertasydid nih, kayak gitu. Nah, kalau kita baca ayyagul, angka ada tasydidnya kan, kita tasydidkan ayyagul, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu dia qaf dengan lam, ini namanya al-waqfu aula, jadi artinya itu dia waqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utama kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita. Ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Wakaf lebih utama. Kemudian di sini wa mai nun sukun huruf ya. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan. Jadi, apa yang sudah kita tampilkan media gambarnya sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan. Kita tidak tampilkan lagi media gambarnya. Agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar. Agar langsung bisa tajwidnya kayak gitu. Kayak gini nih. Nun sukun huruf ya. Nah, pertama nih di sini ada nun sukun. Oh, terjadi hukum tajwid lagi nih dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun huruf ya. Nah, huruf ya ini huruf apa? Nah, tadi sudah tahu ya huruf ya itu huruf apa. Nah, huruf ya itu huruf idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana tadi? Dibaca dengan cara diidghamkan, kemudian digunnahkan, didengungkan. Maka ini kita baca wa mai. Di bagian mai, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa may yaghlul, seperti itu. Wa may yaghlul ya'ti bima. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Nah, pasti seharusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu alasannya kenapa kok ma dibaca panjang, apa tanda panjangnya ma. Harusnya sudah tahu karena tadi sudah kita bahas. Ini ma dibaca panjang sama penjelasannya. Kenapa kok ma di atas dibaca panjang? Kenapa kok ka dibaca panjang? Sama penjelasannya. Kalau baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini kita baca panjang nih. Soalnya ma dibaca panjang. Pada tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Bima ghalla yaumal. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, tanda baca fathah. Nah, kita lihat media gambar. Huruf lin ada 2. Nah, sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, di kotak nomor 1 di situ dapat kita lihat kan. Ada huruf waw sukun atau waw mati sebelumnya harokat fathah, itu huruf lin. Contoh dalam bacaan ini. Baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, tanda baca fathah.
maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, kita baca lembut. Yaumal qiyamah. Alif lamnya huruf qaf. Kita lihat dia gambar. Huruf qaf itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Jadi, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ya gini nih. Alif lam bertemu dengan huruf qaf, huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idharu qamariyah. Karena cara baca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Jadi maksudnya dibaca idhar itu huruf lamnya dibaca jelas dia. Yaumal, mal ada bunyi lam sukunnya. Yaumal qiyamah. Ya dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda panjang di rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan ya, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Artinya ya dibaca panjang. Ya dibaca panjang, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Nah, berarti kalau mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk tanda panjang harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka di sini dapat kita kira-kirakan. Nah, di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini nih berarti ada huruf alif. Nah, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah ya huruf ya ini kan huruf ya yang dibaca panjang gitu. Dapat kita masukkan yang ke rumus 3 yang warna hitam itu. Qiyamah. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti di sini kita baca qiyamah, jangan baca kiamat ya, jangan. Ini masih sangat sering sekali terjadi kesalahan bagi yang tidak paham tajwid. Dibacanya kiamat, bukan kiamat tapi qiyamah. Nah, ini namanya huruf ta marbutah. Tandanya huruf ta marbutah, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Nah, kaedahnya kalau kita baca huruf ta marbutah itu, kalau misalkan kita wasolkan, maka yang dibaca huruf ta. Ini kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf ta marbutah, yang dibaca huruf ta, qiyamati, dan langsung kita sambung gitu, maka panjang yang dibaca huruf ta. Tapi kalau berwakaf atau berhenti di huruf ta marbutah, maka yang dibaca huruf ha. Nah, ini kalau berhenti di sini kita baca qiyamah, karena kalau berhenti dia menjadi huruf ha kayak gitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz, artinya itu dia boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu, kita boleh. Apa saya panjang nih, saya nggak mau berhenti di sini, saya nggak mau berwakaf, saya wasolkan boleh juga. Karena dia boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.